Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ceci Lavenia, kemudian Laras Asifa, lalu ada Putri Nanda Hasibuan, selanjutnya ada Revita Oktaviana Bahar, selanjutnya ada Nurul Hidayati Ahmad, dan yang terakhir ada Resdiana. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sejarah dan pengembangan psikologi klinis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nanda Hasibuan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pengembangan psikologi klinis. Nah, yang pertama yang akan saya bahas mengenai tentang sejarah psikologi klinis. Di sini kami akan membahas 3 sub pokok. Yang pertama itu ada sejarah psikologi klinis, yang kedua ada isu-isu psikologi klinis, dan yang terakhir ada diagnosis dan klasifikasi masalah dalam psikologi. Psikologi klinis merupakan salah satu jenis psikologi terapan yang sampai sekarang sering dipertanyakan arti, kedudukan, dan peranannya jika dibandingkan dengan psikiatri. Dalam hal psikologi klinis, bahkan psikolog saja masih tidak banyak yang mengetahuinya. Bahkan sejak digunakan pada tahun 1530-an, telah terlihat jelas adanya ketidakpastian mengenai materi apa yang sebenarnya dibahas dalam psikologi ini. Philip Melanchthon, yang pada tahun tersebut merencanakan adanya psikologi, menyatakan bahwa substansi atau materi psikologi adalah gabungan dari faal tubuh, malaikat, setan, dan Tuhan yang muncul dalam gejala perilaku. Dapat dibayangkan rumitnya apa yang dihadapi psikolog klinis kalau psikologi dianggap ilmu tentang materi tersebut. Kemudian para fungsionalis menganggap bahwa materi psikologi adalah mental atau fungsi psikis seperti emosi dan daya pikir. Pada tahun 1920-an, muncul Watson yang menghendaki adanya materi psikologi berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang objektif, dapat diukur dan diamati, ialah perilaku. Perkembangan psikologi berikutnya menjadi lebih rumit lagi, karena sangat banyak mengikuti perkembangan filsafat, terutama tentang hakikat manusia dan metodologi. Jadi, psikologi klinis sesuai dengan perkembangan materi psikologi pada umumnya juga menghadapi masalah yang sama, ialah keruwetan mengenai apa yang sebenarnya dibaca psikolog: jiwa, ruh, mental, perilaku, pengalaman, penghayatan, dan lain-lain. Pada awalnya, psikologi klinis merupakan bidang kajian dan terapan kecil yang juga menyangkut bagian kecil dari psikologi secara menyeluruh. Asesmen klinis yang sebelumnya lebih dikenal dengan diagnostika atau khusus untuk masalah-masalah psikologis disebut psikodiagnostika. Psikodiagnostika merupakan upaya untuk memahami gejala-gejala yang menyangkut masalah yang dialami anak-anak. Asesmen klinis ini merupakan aktivitas profesional utama yang dilakukan para praktikus psikologi klinis, yang pada saat itu kebanyakan terbatas dalam keterampilannya. Sejumlah minoritas klinikus yang melakukan psikoterapi melakukan di bawah supervisi psikiatris. Praktik pribadi umumnya jarang, yang dalam kegiatannya terutama lebih banyak merupakan konsultasi psikologis daripada psikologi klinis yang sebenarnya. Selang waktu antara tahun 1896 dan 1946 merupakan tahun-tahun penting dalam psikologi klinis. Pada kurun waktu tersebut, praktik maupun wacana tentang psikologi klinis mendominasi wacana psikologi pada umumnya.
Penggabungan istilah psikologi yang terkait dengan istilah klinik yang artinya tempat orang berobat pertama kali dilakukan oleh L. Whitmer, Arrietty 1959 dan Fares 1993. Dari penggabungan ini dapat dilihat bahwa bidang terapan ini berpijak pada dua disiplin ilmu yang berbeda, yakni psikologi akademik dan kedokteran. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya. Nah, jadi psikologi klinis ini merupakan gabungan dari psikologi medis. Kemudian yang merupakan perkembangan dari psikiatri dari University Clinic. Kemudian tokoh dari L. Whitmer yang mendirikannya, yang menyatakan bahwasannya ini merupakan perkembangan lanjut dari mental test dan psikologi eksperimen. Nah, lalu Leitner Whitmer ini juga mendirikan psychological clinic pertama yang dapat diartikan sebagai sebuah studi tentang individu dengan suatu eksperimen atau pengamatan yang bertujuan untuk mempromosikan perubahan-perubahan. Nah, di tahun 1896 inilah penemuan psikologi klinis ini dianggap sebagai profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Oktaviana Bahar. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang tokoh-tokoh psikologi klinis. Salah satunya adalah Dorothy Lindy Dix, atau lebih sering kita kenal sebagai Dorothy Dix. Dorothy Dix lahir pada tanggal 4 April 1802 di Hamden, Miami, Amerika Serikat, dan meninggal pada tanggal 17 Juli 1887 di Trenton, New Jersey, Amerika Serikat pada umur 85 tahun. Di sisa hidupnya, Dorothy memutuskan mengabdikan diri untuk memperbaiki kehidupan dan perlakuan terhadap penderita sakit mental. Ia melakukan berbagai macam usaha. Salah satunya adalah pergi ke sebuah kota untuk mengumpulkan data bagaimana kota tersebut memperlakukan orang yang mengalami gangguan atau penderita sakit mental, dan mempresentasikan hasil dari data yang ia dapat kepada atau ke depan para tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dan ia berusaha meyakinkan mereka untuk memperlakukan orang yang gangguan mental atau menderita gangguan mental untuk lebih manusiawi dan lebih memadai. Akhirnya, usaha yang ia lakukan ini menghasilkan kesuksesan yang luar biasa, yaitu pendirian lebih dari 30 institusi negara bagian untuk penderita sakit mental di seluruh Amerika Serikat dan bahkan lebih besar lagi di Eropa dan Asia. Dorothy Dix juga memainkan peran penting dalam berdirinya atau perluasan lebih dari 30 rumah sakit untuk penanganan penderita penyakit mental, dan ia adalah salah satu tokoh terkemuka dalam gerakan nasional dan internasional yang menantang gagasan bahwa orang dengan gangguan mental tidak bisa disembuhkan ataupun dibantu. Dalam psikologi klinis, akar psikologi klinis yang modern adalah gerakan reformasi yang muncul pada abad 19 dalam hal perawatan, yaitu terhadap penderita gangguan mental di rumah sakit dengan lebih beradab dan manusiawi. Salah satu tokohnya adalah Dorothy Dix. Selanjutnya adalah William Tuck. William Tuck lahir di Lamel Hill, York, Inggris 24 Maret 1732 dan meninggal di Lamel Hill, York, Inggris 6 Desember 1822 pada umurnya yang memasuki 90 tahun. William Tuck dikenal sebagai pengembangan metode dan pendekatan filosofi baru yang lebih manusiawi untuk masalah tersebut dengan istilah moral treatment atau perlakuan moral.
Ia juga dikenal sebagai tokoh yang mendirikan York Retreat di Laurel Hill, yaitu tempat penampungan dan pengobatan bagi orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan jiwa. Dan dalam waktu yang singkat, metode penanganan moralnya digunakan oleh berbagai lembaga dan rumah sakit yang menangani pasien sakit jiwa di Eropa dan Amerika Utara pada abad ke-19. Dan salah satu faktor yang menyebabkan William Tuck mendirikan York Retreat adalah ketika ia melihat seorang janda kuarter bernama Hannah Mills meninggal di rumah sakit jiwa New York dalam kondisi kotor dan tidak manusiawi. Dia lantas mendirikan York Retreat pada tahun 1792 dan membukanya pada tahun 1796. Di tempat itulah William Tuck mulai mengembangkan metode barunya di bawah pengawasan kelompok Quaker. Selanjutnya, Philippe Pinel. Philippe Pinel lahir di Paris, Prancis pada tanggal 20 April 1745 dan meninggal di Paris, Prancis pada tanggal 25 Oktober 1826 pada umurnya 81 tahun. Philippe Pinel adalah seorang dokter Prancis yang berpengaruh dalam perkembangan tindakan psikologi yang lebih manusiawi terhadap tindak dan perawatan para pasien psikiatris yang sekarang disebut sebagai terapi moral. Ia juga membuat jasa yang menonjol terhadap klasifikasi penyakit mental dan disebut oleh beberapa orang sebagai bapak psikiatri modern karena ia dikenal sebagai pelopor-pelopor pelakuan dan pemahaman manusiawi terhadap orang sakit mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nanda Hasibuan. Saya akan menjelaskan tentang isu-isu dalam psikologi klinis. Di dalam psikologi klinis terdapat beberapa isu. Dan yang pertama ada isu scientist practitioner atau penelitian praktis. Yang kedua ada isu profesional. Yang ketiga ada isu private practice. Yang keempat ada isu standar etis. Yang kelima ada isu Doctor of Psychology degree. Yang keenam ada isu professional regulation. Yang ketujuh ada isu healthcare revolution. Dan yang terakhir ada isu prescription privilege. Isu pengajaran dan pelatihan. Yang pertama ada isu practitioner atau penelitian praktis. Pada tahun 1949, Boulder Conference di Colorado, saintis praktisi model untuk pendidikan menggabungkan sains dan praktik klinik. Praktisi terampil yang dapat menghasilkan penelitian sendiri serta mengonsumsi penelitian orang lain. Berlatih seni dengan kepekaan, tetapi mau juga berkontribusi pada tubuh pengetahuan klinis dengan memahami bagaimana menerjemahkan pengalaman menjadi hipotesis yang dapat diuji dan kemudian menguji hipotesis. Penyatuan sistematis antara keterampilan klinis dan empiris logis sains. Seni intuisi klinis dan empirisme logis sains. Selanjutnya ada isu PhD versus PsyD. PsyD penekanan pada pengembangan keterampilan klinis dan tidak menekankan pada kompetensi penelitian. Keuntungan dalam bersaing untuk posisi klinis. Disertasi biasanya berupa laporan tentang subjek, bukan kontribusi penelitian. PhD terlibat dalam lebih banyak kegiatan ilmiah. Baiklah, saya Resdiana Sihombing. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai isu-isu psikologi klinis, yaitu mengenai isu profesional. Pada dasarnya, psikolog klinis itu membahas beberapa elemen-elemen profesinya sendiri yang dilakukan melalui penelitian empiris. Adapun aspek-aspek yang mereka pelajari yaitu kegiatan, keyakinan, dan praktik mereka. Dan di sini ada beberapa studi mutakhir yang di dalamnya itu akan membahas mengenai isu profesional tersebut yang dikemukakan atau ditemukan oleh beberapa tokoh. Di antaranya, 1. Untuk menjawab pertanyaan mengenai
apakah dilema etik dan masalah yang dihadapi psikolog bergantung pada apakah mereka bekerja di masyarakat pedesaan atau perkotaan. Nah, di sini ada Hellbook, Marinelli, dan Worst yang telah melakukan survei terhadap pertanyaan tersebut. Dan hasilnya menunjukkan bahwa psikolog pedesaan lebih banyak menemui hubungan ganda dengan klien, yang artinya mereka menemukan dirinya berinteraksi dengan klien di dalam konteks yang lain selain pekerjaan klinis. Dan psikolog pedesaan juga kurang banyak memiliki akses ke narasumber profesional seperti pembuatan resep obat dan pelayanan khusus lainnya. Kedua ada Maxey, Arnold, dan Stevenson yang juga melakukan survei atau menyurvei para psikolog untuk menilai sejauh mana mereka mendiskusikan perbedaan-perbedaan etnik dan rasial secara langsung dengan klien-klien psikoterapi. Dan di sini para peneliti menemukan bahwa meskipun kebanyakan psikolog pernah melakukan diskusi semacam itu dengan beberapa klien, tetapi itu tidak akan terjadi sekonsisten yang mereka harapkan atau yang mereka duga. Maka para psikolog melaporkan bahwa jika hal itu terjadi, diskusi-diskusi tersebut memfasilitasi proses terapinya. Ketiga di sini ada Stefanovic dan Rupert yang juga melakukan penyelidikan secara empiris melalui sebuah pertanyaan sederhana. Pertanyaannya yaitu, bagaimana kehidupan profesional psikolog mempengaruhi kehidupan pribadi dan keluarganya? Nah, melalui pertanyaan itu, mereka telah menyurvei hampir 500 orang psikolog dan menemukan bukti-bukti yang melimpah, baik itu positif maupun negatif. Dan hasilnya, di sini para psikolog melaporkan bahwa kehidupan pekerjaan mereka memberikan peningkatan maupun stres bagi kehidupan pribadi mereka. Di mana kabar baiknya, limpahan positif yang seringkali berasal dari perasaan puas di tempat kerja lebih lazim dibandingkan limpahan negatif yang seringkali berasal dari kelelahan emosional terkait pekerjaannya. 4. Ada Kilgore, Sideman, Amin, Baca, dan Bohanske. Mereka juga mensurvei para psikolog terkait pertanyaan apakah sikap yang dimiliki para psikolog klinis terhadap gaya hidup gay, lesbian, dan bioseksual. Nah, melalui pertanyaan itu, mereka menemukan bahwa psikolog lebih cenderung melihat gaya hidup semacam itu dapat diterima dan patologis. Dan mereka juga menemukan bahwa dibandingkan psikolog laki-laki, psikolog perempuan itu lebih memiliki keyakinan yang lebih positif tentang gaya hidup gay. Pada isu profesional, terdapat isu regulasi profesional dan isu sekolah profesional. Nah, di dalam isu regulasi profesional ini ada yang namanya ABPP, sertifikasi, lisensi, dan register nasional. Nah, dan ABPP atau American Board of Professional Psychology ini memiliki peran 1. Memberikan sertifikasi untuk kompetensi profesional dalam bidang psikologi klinis, psikologi konseling, psikologi industri organisasi, psikologi sekolah, psikologi kognitif, psikologi forensik. Dan yang kedua yaitu pengalaman postdoktoral 5 tahun. Selanjutnya yaitu ada sertifikasi, yaitu untuk usaha melindungi publik. Lalu gelar psikolog baru boleh dipakai kalau sudah disertifikasi oleh Board of Examiners. Lanjut, lisensi. Aktivitas profesional yang lebih spesifik, Behavior Analyst. Yang terakhir yaitu register nasional, yaitu daftar nama praktisi yang mendapat sertifikasi atau lisensi dan mendaftarkan namanya. Baiklah, saya Nurul Hidayati Ahmad. Saya ingin melanjutkan materinya. Berikutnya ada private practice atau praktek pribadi, di mana dalam isu ini dijelaskan seperti tren banyaknya siswa yang mengikuti clinical training atau pelatihan klinis karena klinis menjadi role model. Lalu isu selanjutnya kritik untuk profesi medis. Mereka kehilangan image Good Samaritan atau murah hati karena lebih mementingkan aspek ekonomi.
Lalu berikutnya ada isu revolusi healthcare atau revolusi perawatan kesehatan. Di dalamnya itu dijelaskan seperti isu biaya healthcare atau biaya perawatan kesehatan yang meningkat tajam. Juga ada isu tentang terapi untuk waktu lama tidak lagi dianjurkan. Kemudian ada juga pelayanan kesehatan yang berubah. Terus di dalam isu revolusi healthcare ini juga ada 2 model utama, yaitu yang pertama ada Consumer Directed Healthcare Plans atau rencana perawatan kesehatan yang diarahkan konsumen. Model ini cenderung untuk menemukan layanan berkualitas tinggi dengan harga terbaik. Lalu yang kedua ada Pay for Performance Based Management Models atau membayar untuk model manajemen penyakit kinerja. Model ini diberikan layanan berkualitas tinggi dan efektif. Baik, saya Jessie Lavenia akan melanjutkan pembahasan tentang isu-isu yang ada pada psikologi klinis, yaitu isu terhadap standar etis. Menurut APA, standar etis itu ada 5. Yang pertama ada beneficence and maleficence, yaitu menguntungkan yang dilayani dan tidak merugikan. Yang kedua ada fidelity and responsibility, mempunyai tanggung jawab profesional dan ilmiah kepada masyarakat dan menegakkan hubungan trust atau kepercayaan. Yang ketiga ada integrity, yaitu dalam semua aktivitasnya harus akurat, honest, and truthful. Yang keempat ada justice, yaitu semua orang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan layanan psikologis. Psikologis harus tahu bias dirinya dan batas-batas kompetensinya. Yang terakhir yaitu ada respect for people right and dignity, yaitu menghargai hak dan martabat semua orang dan melakukan penjagaan untuk melindungi hak-hak mereka. Nah, yang kedua ada isu prescription privilege, yaitu masalah tentang bolehkah menulis resep. Pro-nya, yang pertama ada memungkinkan psikolog klinis untuk memberi treatment yang lebih bervariasi dengan jenis klien yang lebih beragam. Yang kedua itu ada potensi peningkatan efisiensi dan efektivitas biaya perawatan. Yang ketiga ada competitive advantage in the healthcare market, yaitu hal yang diinginkan dari segi praktis dan ekonomi. Kontranya yaitu merusak hubungan dengan psikiater dan dokter umum. Selanjutnya, saya Laras Asifa akan melanjutkan materi tentang klasifikasi dan diagnosa masalah dalam psikologi. Sebelum itu, ada beberapa pertanyaan yang muncul untuk membahas materi ini. Yang pertama itu ada apa ya klasifikasi itu? Kemudian penting nggak klasifikasi itu dalam psikologi? Dan yang terakhir klasifikasi versus labeling. Nah, kira-kira sama atau tidak klasifikasi dengan labeling itu? Nah, yang pertama yang akan dibahas itu mengenai klasifikasi. Jadi, klasifikasi itu sangat penting, atau pemberian klasifikasi itu sangat diperlukan karena untuk menetapkan suatu diagnosis kepada klien kita nantinya. Nah, dengan adanya klasifikasi itu sendiri, itu merupakan suatu cara kita untuk mendeskripsikan dan juga mengorganisasikan dengan mengkaitkan pada disiplin keilmuan, di mana disiplin keilmuan di sini dimaksud adalah ilmu-ilmu dalam psikologi. Nah,
Kemudian di dalam klasifikasi ini ada dua model utama. Yang pertama itu ada validity atau valid. Yang kedua ada utility. Jadi validity itu atau valid dapat diartikan sebagai skema klasifikasi yang memberikan seperti suatu gambaran serta pemahaman yang sesuai dengan simptom-simptom yang ada, yang bisa diartikan sebagai dengan relevan dengan skema pada validity ini. Contohnya itu seperti ini. Si A menceritakan permasalahannya kepada kita. Kemudian selama si A ini menceritakan permasalahannya sama kita, dari ceritanya si A ini kita bisa mengklasifikasikan permasalahannya si A ini dengan valid. Oh, ternyata dari ceritanya si A ini terkena gangguan anxiety misalnya, sesuai dengan simptom yang ada. Begitu. Selanjutnya yaitu ada tujuan klasifikasi. Yang pertama itu ada komunikasi, ya, yang dapat kita artikan sebagai memudahkan untuk berkomunikasi tentang suatu gangguan. Kemudian yang kedua ada pengendalian, yaitu kita membuat prevensi terhadap munculnya suatu gangguan, atau dapat kita artikan sebagai kita membuat diantisipasi terhadap apa yang muncul pada klien, gangguan apa yang muncul pada klien, dan bagaimana caranya agar gangguan pada klien kita ini tidak muncul lagi. Kemudian poin yang ketiga yaitu adanya pemahaman, yang dapat diartikan sebagai memahami penyebab dan mengapa gangguan tersebut bisa terjadi. Misalkan saja contohnya seperti ini. Si A ini mengalami fobia ketinggian karena di umur 4 tahun si A ini pernah naik pesawat bersama keluarganya. Kemudian ternyata pesawat yang dinaiki si A ini mengalami insiden kecelakaan yang menyebabkan ibunya si A ini meninggal. Nah, atas kejadian tersebut, apapun yang berhubungan dengan ketinggian, si A akan merasa cemas, cemas yang luar biasa. Jadi dari permasalahan si A ini, penyebab gangguan yang dialami si A ini karena adanya trauma akan ketinggian. Kemudian mengapa bisa terjadi? Karena si A ini pernah mengalami insiden kecelakaan bersama keluarganya yang menyebabkan ibunya ini meninggal dunia. Selanjutnya itu ada labeling. Nah, labeling ini merupakan suatu pemberian cap gitu ya, pemberian cap pada orang lain dengan tujuan yang tidak jelas begitu. Tentu saja labeling ini merupakan sesuatu hal yang sangat salah begitu ya. Misalkan contohnya seperti ini. Oh, ternyata si A itu dia terkena gangguan skizofren. Misalnya begitu ya. Kok tahu begitu? Iya, karena si A ini suka
tertawa sendiri-sendiri, kemudian suka cerita-cerita sendiri. Nah, itu kan berarti si A itu terkena gangguan skizofrenia. Berarti dia udah rada-rada gila itu, gak usah dideketin begitu. Nah, itu kan merupakan salah satu contoh dari labeling, memberi cap pada orang lain yang belum tentu itu benar adanya begitu, dengan tujuan yang tidak jelas. Tentu ini adalah hal yang sangat salah. Kemudian diagnosis. Berbicara mengenai diagnosis ini berkaitan dengan klasifikasi juga. Jadi diagnosis ini merupakan pemberian deskripsi yang jelas pada klien, kemudian memberikan pemahaman yang tepat, lalu memberikan gambaran indikasi terhadap kondisi yang dihadapi dan memberi petunjuk pengobatan. Artinya, diagnosis ini dapat diartikan sebagai suatu penetapan keadaan. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai sejarah dan pengembangan psikologi klinis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.